Pemirsa, sejumlah pasar di daerah menjadi sasaran pelaksanaan rapid test dan swab test metode PCR sebagai deteksi dini, serta upaya memutus mata rantai penularan COVID-19. Menyusul hasil rapid test ratusan pedagang yang reaktif, penutupan 2 pasar di Bojonegoro, Jawa Timur diperpanjang selama seminggu ke depan. Penutupan 2 pasar tradisional di Bojonegoro, Jawa Timur, yakni Pasar Tradisional Kota dan Pasar Banjarjo diperpanjang hingga 7 hari. Penutupan kedua pasar menyusul hasil rapid test 168 pedagang yang reaktif. Selain tutup, seluruh areal pasar terus disemprot disinfektan oleh petugas gabungan setempat. Sementara, Ketua Paguyuban Pedagang Pasar Kota Bojonegoro berharap ada bantuan atau kompensasi dari pemerintah daerah. Sebetulnya yang pedagang di dalam nurut semua, yang menjadi masalah yang pedagang di luar itu. Yang lesehan di luar itu kan pedagang kemarin setelah rapat di Pemda itu saya kasih tahu, saya suruh memantau pasar, ya apabila nurut semua. Selain Bojonegoro, Jawa Timur, pemerintah Kota Bekasi juga telah menggelar tes swab masal COVID-19 di sejumlah pasar tradisional, diantaranya di Pasar Induk Kota Bekasi dan Pasar Keraji. Para pedagang dan pengunjung pasar diperiksa kesehatannya menggunakan tes swab metode PCR. Tes swab digelar di 14 pasar tradisional secara serentak sebagai upaya pemerintah Kota Bekasi untuk menekan perkembangan kasus corona. Tim Liputan iNews melaporkan. Seorang penumpang KRL jurusan Bogor, Jakarta terindikasi positif COVID-19 dari hasil rapid test dan swab test di stasiun Bojonggede, Bogor. Kondisi ini makin mempertegas niat pemerintah daerah penyangga ibu kota untuk mengusulkan pemberhentian sementara kereta rel listrik Jabodetabek demi mencegah penyebaran virus corona. Antisipasi penyebaran virus corona di kalangan penumpang KRL, pemerintah Kabupaten Bogor menggelar swab dan rapid test di stasiun Bojonggede. Hasilnya seorang penumpang KRL jurusan Bogor, Jakarta terindikasi positif COVID-19 dari hasil rapid test. Petugas kemudian meminta penumpang tersebut mengikuti tes swab. Kita tadi ada ditemukan 1 positif hasil rapid, lalu ditahan di sini untuk dites swab gitu. Jadi tidak boleh bergerak kalau sudah ketahuan positif rapid. Walaupun kalau kita lihat swab belum tentu positif ya, tapi ini kan upaya dan jaga-jaga. Kondisi ini menambah panjang penumpang KRL yang kedapatan positif COVID-19 dari hasil rapid dan swab test. Sebelumnya 3 penumpang KRL Bogor, Jakarta dinyatakan positif corona usai mengikuti tes swab massal di stasiun Bogor. Kemudian 3 penumpang KRL lainnya diketahui positif corona saat tes swab dilakukan di stasiun Bekasi. Ke-6 penumpang KRL ini masuk dalam kategori orang tanpa gejala. Karenanya 5 kepala daerah di Bogor, Depok, dan Bekasi, Jawa Barat mengusulkan pemberhentian sementara kereta rel listrik komuter lain Jabodetabek. Hal ini demi mendukung pembatasan sosial berskala besar yang telah diperpanjang 14 hari, serta memutus rantai penularan COVID-19 di moda transportasi KRL. Di antara 100 penumpang itu kemungkinan terpapar positif COVID-19. Karena itu nggak ada pilihan lain kecuali mengevaluasi secara total kebijakan operasional kereta di wilayah Jabodetabek. Dan ini adalah rekomendasi yang kuat dari Gubernur Jakarta, Gubernur Jawa Barat, dan kami para kepala daerah, wali kota dan bupati. Hingga saat ini Kementerian Perhubungan masih mengizinkan KRL beroperasi. Menurut Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, kini hanya ada 20% penumpang dari 1 juta penumpang yang biasa menggunakan KRL setiap hari. Terlebih saat ini PT Kereta Komuter Indonesia juga telah meningkatkan protokol kesehatan COVID-19, seperti pembatasan jumlah penumpang dalam setiap gerbong, pengecekan suhu, penyediaan cairan pembersih tangan, dan aturan penggunaan masker. Tim Liputan iNews melaporkan. RSUD Manokwari, Papua Barat menjadi salah satu rumah sakit yang membutuhkan alat pelindung diri bagi tenaga medis dan non-medis. Kebutuhan ini meningkat seiring makin bertambahnya penyebaran virus corona. Kadang hidup terasa berat. Kebutuhan alat pelindung diri bagi tenaga medis dan non-medis di berbagai rumah sakit terus menunjukkan peningkatan. Hal ini juga dialami RSUD Manokwari, Papua Barat. Rumah sakit ini mengalami kekurangan baju hazmat dan masker bedah yang tidak hanya digunakan untuk merawat pasien di ruang isolasi, tapi juga dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Kalau yang sekarang kami perlukan tuh di level 2 dan level 1. Ya,
yaitu yang kami yang melayani pasien non-COVID yang ada di bangsal-bangsal di rumah sakit ini, ya seperti itu. Itu yang sangat kami perlukan dan saat ini sangat kekurangan. Membantu mengatasi kekurangan alat pelindung diri bagi tenaga medis dan non-medis di RSUD Manokwari, MNC Peduli mengirimkan bantuan alat pelindung diri berupa baju hazmat dan masker untuk rumah sakit ini. Ya, jadi MNC Peduli menyalurkan bantuan berupa APD yang include hazmat suit, masker, hand gloves, dan face shield gitu untuk berbagai macam rumah sakit, bukan hanya di Jabodetabek tapi juga di luar DKI. Kenapa? Karena kebutuhan bukan hanya di Jabodetabek saja. Walaupun memang pada saat ini kalau kita lihat data, memang paling banyak kasus COVID ada di Jabodetabek, tapi kita juga mengetahui bahwa banyak kasus juga yang sudah menyebar di luar Jakarta. Bantuan yang disalurkan hingga ke pelosok negeri tidak terlepas dari donasi masyarakat Indonesia melalui MNC Peduli. Untuk itu, mari kita bersama MNC Peduli mendukung upaya memutus mata rantai penularan virus corona di tanah air. Tim iNews melaporkan.